Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kami sedang di Kebun Gede Venue, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang. Ini merupakan satu venue yang lumayan baru. Pada saat ini kami sudah kehadiran narasumber, yaitu Ibu Dr. Puspa Dahlia dari Puskesmas Dempo yang merupakan tenaga kesehatan inovatif kita. Dengan inovasinya Tumpas TB. Apa sih Tumpas TB? Langsung saja kita sapa Ibu Puspa. Selamat datang Ibu Puspa di acara kami. Terima kasih Mbak Irni. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih dengan aktivitasnya sebagai tenaga kesehatan? Iya, masih padat ya. Pasti padat. Masih padat dengan semua aktivitasnya. aktivitas di Puskes. Terkait dengan inovasinya Tumpas TB, apa sih latar belakang sehingga tertarik mengelola inovasi Tumpas TB ini? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya Tumpas TB itu sendiri tabungan untuk membantu pasien TBC. Jadi pasien tuberkulosis. Inovasi ini dilatar belakangi dari pada tahun 2018 itu banyak sekali anak-anak yang membutuhkan pemeriksaan tes mantuk untuk menegakkan diagnosa TB pada anak, karena anak-anak ini sulit untuk mengeluarkan dahak. Ya, walaupun memang yang terbaik itu dari dahak, hasil dahak. Jadi untuk pemeriksaan mantuk sendiri lumayan harganya, bisa sampai 100.000 lebih. Oh, mahal ya. Iya, jadi untuk yang menengah ke bawah lumayan berat. Jadi kami dari staf pengelola programnya sendiri berinisiatif untuk membantu seperti apa. Akhirnya rapat di 2018 itu keluar inovasi untuk kita sedekah hari Jumat. Jadi tabungan bersama seluruh staf karyawan Puskesmas Dempo untuk digunakan, manfaatnya digunakan untuk membiayai mantuk tes ini. Tuh, sejalan dengan bertambahnya terus tabungan, jadi yang pemeriksaan mantuk juga tidak terlalu banyak, pemanfaatannya sayang kalau di stop. Akhirnya kita kembangkan untuk memberikan PMT, pemberian makanan tambahan pada pasien-pasien TB, bukan hanya anak-anak tapi juga dewasa dengan gizi kurang dan yang kurang mampu. Tentunya kita berikan bantuan makanan tambahan. Selanjutnya yang terakhir di 2022 ini juga kami menambah lagi bentuk kegiatan karena tabungan terus bertambah ya, dengan pemberian insentif untuk kader-kader TBC. Jadi kader-kader yang mau mengambil pot dari pasien yang kontak serumah dengan pasien TBC, pot ini dibawa ke puskes, itu kami berikan insentif supaya semangat mengganti transport seperti itu. Baik. Di Puskesmas Dempo sendiri, apakah orang dengan TB ini banyak sehingga perlu diadakan kegiatan-kegiatan atau inovasi ini? Ya, kalau untuk pasien TB yang positifnya sendiri memang di tahun 2018 sampai 2022 ini memang hitungannya tidak sampai 100 mungkin ya, 1 tahun. Tapi prioritas kita sebenarnya mencari untuk screening awalnya yang mantuk ini karena anak-anak. Nah, anak-anak ini susah. Jadi dan rata-rata memang menengah ke bawah. Itu saja latar belakangnya. Selain ternyata dengan PMT ini menjadi salah satu cara dukungan untuk supaya keberhasilan pengobatan itu meningkat selain dengan pemberian obat TB tentunya. Jadi bagian dari pengobatan itu juga dengan meningkatkan, memperbaiki gizinya. Begitu gizinya baik, dikasih obat-obatan, angka keberhasilan meningkat. Seperti itu. Nah, dari 2018 sampai 2023 gitu ya, ada nggak sih kenaikan signifikan gitu dalam pemberantasan TB sendiri setelah adanya inovasi ini? Iya, tentunya yang terakhir sampai di Januari tadi penemuan kasus akhirnya meningkat. Jadi kami pakai juga untuk memotivasi kader-kader supaya mau mengantarkan dahak, kemudian diberikan makanan tambahan. Kan pasien itu semangat kalau dikasih dikasih ini nih seperti dapat reward. Jadi mereka patuh, dapat reward, mereka semangat. Jadi semakin banyak yang berobat, bukan cuma yang wilayah kerja Dempo sendiri, di luar wilayah kerja Dempo juga yang sudah tahu
enak sepertinya, berobatnya cepat, terus dapat bantuan susu untuk yang tidak mampu tentunya, juga untuk kader-kader tetap semangat. Yang jelas meningkat untuk penemuan kasusnya. Gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya kan tentunya dari 2018 sampai 2023 ini tadi banyak keberhasilan gitu ya. Nah, dari pertama gitu ya, untuk kita kan tesnya mantuk nih ya. Nah, begitu sudah dapat nih dia positif TB, kemudian nanti ada pengobatan, kemudian ada makanan tambahan. Nah, ini pengobatan ini apakah ada yang mengawasinya kan? Kalau sepengetahuan kita nih orang-orang awam, makan obat TB ini harus tepat waktu, tepat dosis, dan juga tepat orangnya gitu ya, gitu kan. Nah, apakah si kader-kader ini juga menjadi apa istilahnya peer atau orang yang mengawasi dalam hal mengkonsumsi obatnya? Ya, tentu saja. Jadi kader-kader ini membantu mengawasi minum obat, kemudian untuk pasien-pasien yang mungkin kesulitan untuk mengambil obat ke puskes juga bisa dibantu jadi oleh mereka kader-kader untuk membantu memberikan obat. Jadi supaya tidak ada absen atau loss dalam minum obat seperti itu. Karena dia kalau itu ya kalau sekali lupa telat, takutnya gitu, resisten dia. Jadi harus mulai dari awal lagi. Harus mulai lagi dari awal. Nah, setelah dia makan obat nih berapa lama? Ada yang 6 bulan gitu ya, dokter ya? Iya, minimal 6 bulan. 6 bulan, kemudian dia diperiksa lagi kan ininya? Iya, jadi dia ada pemeriksaan BTA. Kalau untuk yang awal itu kan diperiksa TCM-nya, kemudian di bulan kedua, bulan kelima, dan akhir pengobatan itu diperiksa BTA-nya. Baik. Sampai benar-benar negatif. Negatif. Nah, setelah negatif ini apa sih yang dilakukan oleh puskes sendiri? Setelah negatif. Ya, setelah negatif. Ya, jadi kita memang juga tetap komunikasi dengan pasien. Jadi pasien-pasien yang mengakses obat di Puskesmas Dempo itu kita mintakan kontak personnya. Jadi walaupun misalnya pasien tidak ada handphone, mungkin kader yang bisa memantau itu juga bisa kita mintakan kontak personnya. Jadi setelah pengobatan pun kita pantau. Kalau ada gejala sisa atau misalnya timbul kembali gejalanya, mungkin itu bisa kita pantau ulang. Bisa kita kunjungi ke rumah, bisa juga kita mintakan datang untuk kita periksa ulang. Gitu ya. Khawatirnya nanti ada kekambuhan atau mungkin ada infeksi baru, reinfeksi baru. Gitu ya. Nah, dalam hal pelaksanaannya hampir 4 tahun lebih nih Mbak ya. Ada nggak sih kendala-kendala yang berarti baik itu dari segi SDM ataupun segi deliver obatnya ataupun segi dari pasiennya sendiri? Dan bagaimana cara puskes ataupun kader-kader mengatasi kendala tersebut? Ya, kalau untuk pelaksanaan tabungannya sendiri karena terbatas di lingkungan puskesmas tidak ada kendala tentunya. Jadi masyarakat dari warga staf Puskesmas Dempo sendiri yang memberikan sumbangan. Untuk pemanfaatannya sendiri juga alhamdulillah sih masih tepat guna. Kalau untuk pasiennya sendiri memang mereka senang yang jelas. Kalau hambatan yang sangat berarti insya Allah tidak ada ya. Paling kami memang memerlukan mungkin lebih banyak bantuan dari kader-kader, bukan hanya kader TBC, mungkin kader kesehatan yang lain yang bisa membantu minimal mengawasi. Walaupun tetap harus dengan kode etiknya menjaga kerahasiaan karena pasien tidak nyaman kalau misalnya sakitnya disebarluaskan, diekspos. Jadi tetap dengan kenyamanan, intinya mencegah penularan TBC lebih luas, kemudian membuat pasien nyaman dan taat berobat sambil mencegah penularannya walaupun di lingkungan rumah, apalagi di lingkungan masyarakat. Oke. Nah, untuk save-nya kader sendiri ya, kan dia nih harus kontak nih dengan pasien gitu. Apakah juga mereka secara berkala diperiksa supaya dia juga ada safe nih supaya dia nggak takut menjadi kader gitu? Iya, tentunya. Jadi kalau memang ada keluhan batuk, walaupun misalnya udah vaksin nih, terus aman segala macam, tetap setiap kader kita yang batuk, yang memang apalagi habis kontak ya itu kita periksakan dahaknya. Termasuk kita petugas puskes juga, saya sendiri juga rutin memeriksakan dahak. Petugas lapangan juga rutin memeriksakan dahak. Seperti itu. Artinya jadi kita harus safe juga ya, tetap sendiri. Karena yang paling berbahaya justru yang berkontak langsung pasien, ya. Benar. Jangan sampai kita menjadi kader ya, kita jadi pasien. Baik. Harapan kedepannya terhadap inovasi ini, Mbak? Silakan. Harapan kedepannya yang jelas bisa lebih banyak lagi penerima manfaat, kemudian mungkin nanti bisa ada dana CSR yang membantu untuk memaksimalkan tabungan. Jadi dan bisa direplikasi oleh puskesmas-puskesmas lain karena manfaatnya sangat dirasakan. Betul.
Terakhir ini Mbak, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Mbak Puspa dalam hal pelaksanaan inovasi ini. Silakan Mbak. Oke, yang terutama mungkin kembali dengan Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota juga, kemudian Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kota, pimpinan kami, Dr. Novi, dan seluruh staf, serta kader-kader yang sangat spesial, kader-kader kami yang telah banyak membantu terlaksananya program Tumpas TB ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Dr. Puspa Dahlia dengan inovasinya Tumpas TB yang merupakan tenaga kesehatan inovatif kita dari Puskesmas Dempo. Mudah-mudahan inovasi Tumpas TB ini memang dapat bermanfaat dan dapat mengeliminasi TB khususnya di wilayah kerja Puskesmas Dempo. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada venue Kebun Gede yang telah memfasilitasi kami dalam hal pelaksanaan syuting roadshow podcast kami One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang dengan inovasi-inovasi terbaru. Sampai jumpa dan salam inovasi.